Halo guys, aduh, baru bangun tidur sehabis nonton Psycho But It's Okay episode 10. Aduh, keren banget. Oke, jadi dari semalam itu udah nggak sabar banget nonton episode 10 dan aku tuh udah kepikiran, wah setelah nonton tuh kayak udah nggak bisa nih, harus filmnya tuh harus di share ke teman-teman semua gitu loh. Kenapa? Episode 10 ini adalah episode yang paling the best banget menurutku di antara semua episode yang sudah berjalan sampai sekarang ya. Sejauh ini sih episode 10 itu adalah episode favorit aku. Itu kalau dari pemain utamanya sendiri, si Gangtae udah mulai kayak yang seneng gitu ya, maksudnya dia udah terlihat ceria, happy. Ko Moon Youngnya juga happy, seneng, maksudnya dia udah nggak yang kayak ya masih lah dia dengan marahnya dia yang cute itu, tapi dia tuh udah kayak yang lebih bisa happy dan bisa empati, bisa ngerasain apa yang orang lain rasain gitu loh. Nah nih guys, yang menurutku paling kayak menyentuh hati banget itu partnya si abang Sangtae, abangnya Moon Gangtae itu, dimana dia tuh diceritakan sebelumnya dia tuh mengalami trauma di masa lalu gitu, dan di cerita ini di episode kali ini dia tuh kayak sudah belajar kayak bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu. Oke, di episode 10 sendiri tuh banyak perkembangan dari si karakter-karakter tersebut. Ya seperti yang udah aku bilang tadi ya, dari sifatnya mereka mempunyai mempunyai perubahan sikap. Yang pertama, Moon Gangtae yang tadinya dia tuh kayak menahan diri gitu kan, dia tuh lebih bisa menahan diri gitu, lebih kebanyakan tuh dia menahan diri sampai maksudnya dia jadi kayak nggak jadi diri sendiri, sampai dia tuh dibilang dia tuh kayak udah kayak nggak bisa hidup normal gitu. Tapi di episode kali ini, di episode 10 ini, ibaratnya tuh ya kayak wis meledos gitu loh. Sudah diluapkan semua perasaannya. Jadi di sini tuh dia kayak meluapkan, kayak misalnya ada di part dimana dia pengen, maksudnya dia sampai memimpikan, dia tuh pengen maksudnya memimpikan dan mengangan-angankan dia tuh pengen berantem sama abangnya si Sangtae. Kebayang gak sih? Kalau kita mah kalau mau berantem sama saudara mah berantem aja kan, tinggal baku hantam kayak gitu. Ini dia tuh sampai saking maksudnya dia kayak bukan mengekang sih ya, kayak dia lebih tadi berempati sama si abangnya sendiri itu. Dia lebih mau menahan diri gitu, walaupun abangnya mukulin dia kayak gimana juga, maksudnya sampai marah-marahin dia kayak gimana, itu dia tuh menahan diri gitu. Tapi di episode ini dia tuh kayak dia tuh yang paling nyentuh banget, dia sampai bilang aku akhirnya bisa hidup normal lagi gitu loh. Jadi kan selama 20 tahun sebelumnya tuh dia tuh gak hidup normal gitu loh. Nah, yang kedua itu perubahan dari Ko Moon Young. Nah, tahu sendiri kan karakter dia dari awal itu, seperti yang udah aku bilang di video aku sebelumnya, itu dia itu kayak dia tuh kayak lebih selfish, lebih egois, lebih maksudnya mendingan diri sendiri, karena dia mempunyai antisocial disorder itu tadi. Jadinya dia kayak dia merasa kayak tidak membutuhkan orang lain gitu loh. Dia ya aku bisa dengan, maksudnya aku sendiri bisa, tapi sebenarnya dia tuh di dalam hatinya yang paling dalam itu dia tuh kayak kesepian gitu loh, dia tuh lonely banget gitu. Nah di episode 10 ini dia tuh kayak, nah perubahan yang paling yang paling kelihatan banget tuh kalau kalian lihat ya dari episode kemarin sama episode yang ini. Ko Moon Young itu yang tadinya kayak gimana ya, dia tuh paling bisa dibantu, itu paling
susah nangis gitu, karena dia sudah merasa maksudnya ya gue kuat gitu loh sama diri gue sendiri, maksudnya aku sendiri tuh aku nggak apa-apa gitu loh. Tapi setelah kedatangan si Bang Kangte ini yang menawarkan dia dengan berbagai kasih sayang gitu kan, dan itu membuat dia nggak kesepian lagi. Nah setelah merasa ya dia merasa kayak ditinggalkan sama si Abang Kangte ini, dia bisa nangis dong. Nah itu maksudnya menurutku perubahan yang paling yang paling kelihatan banget tuh yaitu dari Ko Moon Young. Jadi dia bisa, maksudnya dia tuh di sini bener-bener terlihat rapuh gitu loh, maksudnya nah pada intinya Ko Moon Young itu yang tadinya dia itu orangnya kayak gak bisa sedih lah ibaratnya, maksudnya dia sudah terbiasa gitu kan, maksudnya sepi gitu. Tapi setelah ada Gangte, dia kayak bisa merasa kehilangan kayak gitu. Sedangkan dia kan udah biasa gitu sebenarnya, sendiri tuh udah biasa, tapi pas ada Gangte ini dia kayak merasa kayak ditinggalin tuh dia kayak merasa kerasa gitu loh, dia kayak sakit gitu. Nah sedangkan si Abang Sangte sendiri nih ya, dia kan maksudnya dia kalau sejauh ini menurut aku dia tuh kayak pokoknya aku nggak mau tahu, Gangte itu ya punyaku gitu lah, Gangte itu milikku gitu, pokoknya orang lain nggak boleh bisa memiliki dia gitu kan. Nah di sini tuh di episode ini tuh kayak lebih diceritain, gimana Moon Gangte sang adik itu kayak memberi pengertian gitu sama abangnya, maksudnya kalau kakak kan orang dewasa kayak gitu, walaupun dia mempunyai kekurangan mental seperti itu, tapi dia itu adalah orang dewasa. Dan si Abang Sangte pun mengakui, maksudnya ya aku orang dewasa, dan orang dewasa harusnya kayak bisa menerima orang lain gitu loh, bisa menerima orang lain datang ke kehidupan keluarga mereka kayak gitu loh, walaupun itu orang lain gitu, walaupun itu orang asing ya. Dan pada akhirnya Abang Sangte pun ngerti gitu loh. Nah ini yang part yang paling kayak bener-bener dia tuh sayang banget gitu sama adiknya. Jadi ada scene si Gangte ini memimpikan Ko Moon Young gitu loh, maksudnya, dan dia terlihat bahagia di situ. Dan di situ abangnya, si Abang Sangte ini, dia tuh baru ngeh kalau ya ampun, aku nggak pernah lo lihat adikku sebahagia ini, walaupun cuma maksudnya dia tuh dalam mimpi, bukan dalam mimpi, maksudnya dia pas tidur gitu loh. Dia lihat, wah gila, adikku ini lagi seneng, lagi happy gitu loh. Aku nggak pernah ngelihat ekspresi happy dia selama ini. Aku baru, maksudnya kayak yang wah gila, ternyata adikku bisa bahagia, maksudnya dia lagi happy banget. Nah dari situ Bang Sangte tuh kayak ngerasa, oh iya mungkin selama ini aku kayak kurang bikin seneng dia. Maksudnya yang dia inginkan kan, maksudnya yang Gangte inginkan ya kamu bersikaplah seperti kakak gitu loh, kamu itu kakakku, kamu tuh orang dewasa, ya bersikaplah seperti orang dewasa kayak gitu. Nah dari situ Bang Sangte ini udah kayak ngumpulin uang, dia kayak nabung gitu kan. Dan tiba-tiba tuh Bang Sangte tuh nelpon Gangte, kamu sudah makan atau belum, kayak gitu, kamu sudah makan kayak gitu. Dan yang mana sebelumnya itu ya adiknya yang kayak ngingetin gitu, maksudnya adiknya yang kayak jadi taking care Sangte gitu loh, jagain abangnya, padahal kan harusnya abang itu lebih jagain adiknya kayak gitu. Dan di situ Sangte lebih kayak langsung paham gitu loh, oh ya aku harus lebih perhatiin adikku sendiri. Dia dari situ kayak si adiknya tuh juga heran, kok kayak tumben gitu ya, maksudnya kok tumben nanyain udah makan apa belum. Terus akhirnya ditraktir lah si adik sama Abang Sangte ini
di restoran gitu kan, dibeliin makanan. Dari situ Gang Tae tuh bener-bener yang kayak happy banget, ceria banget, maksudnya dia seneng akhirnya, maksudnya kakaknya tuh akhirnya mau juga memperhatiin dia kayak gitu loh. Dan scene itu paling bikin terenyuh sih maksudnya. Oke guys, itu tadi ya beberapa menurut review aku dari episode 10 yang bener-bener seru banget, keren banget. Acting dari masing-masing pemain sudah bener-bener yang upgrade banget gitu ya, udah keren, jempolan banget. Dan pengambilan gambarnya ya seperti yang kita tahu kalau sama Korea tuh emang sudah bisa diragukan lagi ya, editingnya mereka seperti apa. Soundtracknya juga bagus-bagus banget, kayak setiap scene terus ada lagunya gitu masukin lagi, kenapa pas banget gitu loh. Dan bisa membawa kita jadi baper gitu ya, pokoknya keren banget. Dan nggak sabar banget buat episode 11. Ayo guys, komentar kalian apa soal drama yang satu ini, terus terlebih di episode 10 ini ya guys. Kalau kalian suka sama video aku, please like and subscribe supaya aku bisa bikin video-video lagi.